ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli syukri wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimahumullah, monggo pada kesempatan yang baik ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya kita kembali dipertemukan di majelis yang insya Allah barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini sempat menjadi hari yang syak namanya ini, hari penuh keraguan. Apakah hari ini 1 Ramadan ataukah hari ini tanggal 30 Syawal? Itu kalau dalam kacamata fikih klasik disebut yaumus syak, hari di mana orang ini bingung dan ragu apakah ini Ramadan atau tidak. Tapi sekarang kan teknologi informasi sudah luar biasa, sehingga apa yang terkonfirmasi di satu tempat, maka pada saat itu juga sudah tersampaikan ke tempat yang lain. Sehingga Bapak Ibu yang hari ini teman-teman sudah melaksanakan ibadah puasa, itu pun ada dua. Satu, karena memang meyakini ini tanggal 1 Ramadan. Yang kedua, karena biasa puasa Senin Kamis. Nah, jadi agak unik. Ini saya baru saja pulang dari Jogja, sampai di rumah jam 4:10, terus mandi terus ke sini. Kakak saya itu tadi puasa, saya guyoni. Nah, puasamu di nopo? Di nopo, Selasa. Nah, saya ini waktu puasa juga apa? Jadi unik ya yang terjadi. Mungkin Pak Yoto yang puasa ya itu. Ya ini jadi unik pada hari ini. Memang ada yang puasa karena memang hari Senin, ada yang sudah puasa karena meyakini ini tanggal 1 Ramadan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya pribadi puasanya insya Allah besok. Sekarang saya tidak puasa. Demikian pula kayaknya dengan sebagian besar juga tidak puasa. Tapi kalau ada yang puasa ya nggak apa-apa. Ada yang meyakini hari ini 1 Ramadan, ya nggak apa-apa. Dibikin santai saja, dibikin enjoy saja. Cuma kalau saya mengikuti fikih mazhab Syafi'i, bahwa yang namanya puasa itu masuk dan keluarnya karena melihat bulan. Kalau memang tidak terkonfirmasi melihat bulan, ya tidak masuk Ramadan, digenapkan menjadi 30 hari. Itu cara kita masuk dan keluar bulan Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan membawa tema tentang tarikh tasyrik Siyam Ramadan, sejarah pensyariatan puasa khususnya di bulan Ramadan. Nah, ini saya bawakan kitab ini namanya kitab Al-Majmu', ya.
kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, pengarangnya adalah Imam Yahya Syarafuddin An-Nawawi, meninggal tahun 676 Hijriah. Ini juz ke-6. Kitab ini ada 27 jilid Bapak. Jadi 27. Nah, yang saya pegang ini adalah bab tentang zakat emas perak, zakat fitri, termasuk membahas tentang puasa. Nah, salah satu yang dibahas di sini adalah mengenai sejarah pensyariatan puasa. Puasa itu menurut lughat, menurut bahasa artinya menahan. Maka dia sinonim dengan imsak. Jadi kalau panjenengan mengatakan imsak itu maknanya siam atau puasa. Jadi imsak itu puasa. Makanya bahkan Ustaz Adi Hidayat itu pernah membahas ini. Di Indonesia ini aneh. Wes imsak kok belum subuh. Bukankah imsak itu mulainya subuh? Tapi kita imsaknya 10 menit sebelum subuh. Kan aneh. Karena betul filolog menurut bahasa yang namanya siam, shaum itu artinya al-imsak menurut bahasa. Makanya orang yang diam disebut puasa. Diam. Orang yang diam. Soma ida sakana. Jadi katakannya pakai soma. Soma itu dari kata-kata shaum. Kalau orang diem berarti dia puasa menurut bahasa. Terus kalau kuda itu diajak pergi tapi dia diem saja, itu bahasanya somatul khair, kuda puasa, kuda menahan diri. Terus kemudian menurut kacamata syariat yang namanya puasa itu tidak menahan, atau tidak cukup dengan kalimat menahan, tapi imsakun mahsusun an syai'in mahsusun fi zamanin mahsusun min syahsin mahsusun min syahsin mahsusin. Ini definisinya soal Imam Nawawi. Jadi unik definisinya ya. Yang namanya puasa itu adalah menahan sesuatu yang tertentu dari sesuatu yang tertentu di zaman tertentu dari seseorang tertentu. Mari muat ini definisinya. Apa kok tertentu? Menahan sesuatu yang tertentu. Berarti menahan apa? Menahan diri. An syai'in mahsus, dari sesuatu yang tertentu. Berarti menahan dari makan, menahan dari minum, hubungan suami istri. Fi zamanin mahsus, pada waktu tertentu, dimulai dari subuh sampai matahari terbenam. Min syahsin mahsus, dari manusia yang tertentu. Artinya ya dia muslim, dia berakal, apalagi dia balik, dia tidak ada penghalang, tidak ada manek, dan seterusnya. Itu puasa. Nah, terus kemudian ini terjadi perdebatan. Boleh tidak kita mengatakan Ramadan? Sebagian ulama mengatakan makruh mengatakan Ramadan. Jadi dengan muni Ramadan itu makruh menurut sebagian ulama. Alasannya karena ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Beliau mengatakan la taqulu Ramadan fa inna Ramadana ismun min asma'illahi ta'ala walakin qulu syahr Ramadan. Janganlah kamu mengatakan
ucapkanlah bulan Ramadan. Nah, itu kata yang mengatakan bahwa ini makruh, tapi pendapat ini lemah, pendapat ini tidak kuat. Jadi kita boleh mengatakan Ramadan tanpa menggunakan kata-kata bulan. Di Ramadan itu ada tanpa menggunakan kata-kata bulan. Faktanya Nabi menggunakan kata Ramadan itu. Quran pun mengatakan bulan Ramadan. Jadi kalau di Quran itu kan memang pakai syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Tapi penamaan Ramadan itu sendiri tidak masalah bagi sebagian ulama. Hadis yang tadi disebut itu dianggap sebagai hadis yang lemah karena ada pembanding, yaitu hadis Sahih Bukhari. Rasulullah mengatakan idza jaa Ramadan, ketika datang Ramadan, tidak menggunakan kata-kata bulan, tanpa menggunakan kata syahrul Ramadan, tidak, tapi Rasulullah langsung menggunakan kata idza jaa Ramadan, ketika datang bulan Ramadan. Nah, kalimat bulan itu terjemah saya. Sebenarnya ketika datang Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar, dikunci pintu neraka, wa suffidati syayatin, setan-setan itu dibelenggu. Nah, jadi kita balik dulu. Yang pertama, apa itu puasa? Puasa adalah menahan diri dan menahan sesuatu dari pihak tertentu pada waktu tertentu dari seseorang yang tertentu. Itu bahasanya Imam Nawawi. Tapi nek kesuwen kita pakai definisi yang umum aja. Menahan diri dari yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu lebih enak, kalimatnya lebih enak, dan juga pemahamannya lebih sederhana. Lalu kemudian Bapak Ibu, puasa hukumnya bagaimana? Wajib di bulan Ramadan. Tidak ada puasa lain selain Ramadan yang diwajibkan. Jadi puasa itu yang diwajibkan hanya Ramadan, kecuali ada sesuatu yang baru. Apa sesuatu yang baru itu? Karena nazar. Jadi puasa itu jadi wajib karena nazar. Puasa itu selain Ramadan jadi wajib karena kafaroh, denda. Nah, denda itu bisa. Islam itu menganut model hukuman yang unik. Jadi Islam itu galak tapi unik, Bapak Ibu. Contoh, ada orang mencuri, hukumannya apa? Potong tangan. Tapi kalau yang mencuri orang kaya lalu divonis dia salah. Nah, sebagian ulama mengatakan boleh meminta orang lain menggantikan, yang penting dia mau bayar. Enak apa? Enak. Kamu nyuri ya? Ya, terbukti. Ya, terbukti. Akhirnya divonis potong tangan. Tapi wah, jangan, saya kerjanya pakai tangan. Mas, tanganmu ke nyambut ke poker. Kanggo bola, bukan pantai. Lenta hijau ini 500 itu belum. Tanganmu ini sih potong. Itu bisa. Zina saja bisa. Dulu itu ada orang zina dihukum 100 kali cambuk, dia punya budak 10. Kon anu budaknya 10. Budaknya dibayar. Enak amat ya. Ini jadi hukum Islam itu ada yang unik. Terus kemudian ada hukuman itu kalau tidak mampu gantinya puasa. Gantinya puasa. Itu namanya puasa kafaroh. Puasa pengganti, puasa sebagai hukuman. Contoh, orang yang melanggar aturan haji itu kan ada damnya.
Nah, tapi itu macam-macam. Ketika orang melanggar aturan haji, lalu dia harus membayar seekor unta, tapi dia tidak punya duit, maka unta itu akan dinilai dengan harta, lalu dikonversi menjadi sekian mur dan boleh diganti dengan puasa. Nah, itu satu. Atau ada orang haji, hajinya itu tamattu atau qiron, bukan ifrad. Dia wajib membayarkan dengan menyembelih seekor kambing. Nah, ternyata Bapak Ibu dia tidak punya uang. Maka apa yang dia lakukan? Fasyiyamu salasati ayyamin fil hajj. Dia puasa 3 hari di mana dia sedang melaksanakan ibadah haji. Wa sab'atin idza raja'tum, dan puasa 7 hari ketika pulang. 10 hari total. Saya bahkan menganjurkan kalau orang yang mohon maaf ya, ada potensi kena tipu dengan poso lain. Nah, daripada tipu-tipu tuku kambing tapi kambingnya nggak cetok, utawa tuku kambingnya cetok, isi sebelah cetok tapi ternyata malah digoreng kayak aduh, ini jadi masalah. Ya udah, hati-hati, poso telung dino kono apa itu. Nah, ini unik, Islam itu menganut satu kaidah di mana puasa itu menjadi kafar, penebus atas kesalahan yang harus dihukum secara fisik atau secara harta. Nah, ini puasa wajib. Makanya kan tadi saya sampaikan, puasa wajib itu hanya puasa di bulan Ramadan. Tapi apabila ada sesuatu yang baru bisa menjadi wajib, yaitu puasa karena nadar. Yang kedua, puasa karena kafaroh. Bisa itu. Kafaroh banyak bentuk-bentuknya dengan menggunakan puasa. Selain itu, puasa itu sunnah. Nah, karena puasa itu sunnah, itu namanya hukum asal puasa itu sunnah. Makanya yang dilarang harus ada penjelasan. Apa puasa yang dilarang? 5 hari dalam 1 tahun. 1 Idul Fitri, 2 Idul Adha, 3, 4, 5 hari tasyrik. Udah, selain itu hukum dasarnya sunnah, hukum asalnya sunnah. Nabi pernah mengatakan menjadi makruh kalau puasanya hanya hari Jumat tanpa menambah yang lain, itu bisa jadi makruh. Tapi standar dasar, jadi puasa itu yang wajib Ramadan, kecuali ada hal baru, yang lain itu sunnah, kecuali ada hal baru lagi, yaitu menjadi haram di 5 hari, menjadi makruh ketika Jumat saja. Kalau Jumat ya tambahi Sabtu atau tambahi Kamis. Nah, ini puasa Bapak Ibu. Ya, biar kita tahu aturan-aturan puasa. Makanya Bapak Ibu, begitu kita masuk bulan Ramadan, berarti status puasanya wajib. Karena wajib, maka mengikat setiap muslim. Ini harus dicatat. Tadi kan saya dari Bocah terus ke Mijen, dari Mijen lewat daerah Kalitas. Ono sepadu, api men sepadu ini dalan-dalan Bapak Ibu. Nanti 1 jam yang lalu saya lewat tulisannya ini, ora poso ora keren. Ono tulisannya. Terus siji ono gambare wong tuwa, rambutnya putih, terus ditulisi tuwa ora poso di sini. Apik men kowe. Apik iku. Nek mboten percaya dengan mangning kali getas Mijen ning ngene napa nika sepake saking Mijen niku ngene Samapta polisi itu terus 12 niku tekan jurusan Cepokong kula mbek nyopir niku mbek apik men gitu misalnya. Lah dengan baru nulis, kenapa? Karena puasa itu wajib bagi muslim.
puasa itu wajib bagi yang memenuhi syarat wajib. Nah, karena puasa itu wajib, Bapak Ibu, kalau sudah masuk Ramadan, berarti jenengan harus identifikasi. Kalau masuk syarat ini berarti jenengan wajib puasa. Siapa dia? Satu, muslim. Ada muslim, wajib puasa. Yang kedua, balik. Anda udah balik, wajib puasa. Yang ketiga, berakal. Anda tidak gila, tidak pikun, wajib puasa. Yang keempat, masuk bulan Ramadan. Nah, kalau belum masuk ya hari ini, karena belum, ya belum wajib. Besok pagi jadi wajib masuk Ramadan. Yang berikutnya, tidak ada penghalang. Apa penghalang orang untuk puasa? Pertama, haid. Anda tidak sedang haid, wajib puasa. Ustaz, saya keluar darah. Pastikan dulu darah apa? Haid apa? Istihadah. Kalau darahnya haid, tidak boleh puasa. Kalau darahnya istihadah, wajib puasa. Yang keluar darah belum tentu haid, betul. Tidak semua darah keluar dari perempuan itu haid, sebab kalau tidak memenuhi syarat maka disebut mustahadah. Ini yang bikin pusing. Yang bikin pusing ini, jangankan Bapak Ibu, saya saja pusing menghadapi haid itu. Kenapa? Ketika hormon tidak jelas, saya yang bikin pusing, saya yang kena pusingnya. Ustaz, saya itu tanggal 1 sampai 5 keluar darah, tanggal 6 mampet, sudah selesai, tanggal 8 keluar lagi. Dan saya puasa pada di tanggal 8 ini. Atau begini, tanggal 8 sampai tanggal 12 keluar, tanggal 13 mandek. Nah, habis itu tanggal 25 metu meneh. Aduh, jadi pusing saya kalau begini. Ini bikin pusing loh Bapak Ibu. Nah, unik nanti untuk urusan haid ya, haid yang tidak teratur itu, Anda harus mengklik betul, mengecek betul. Jadi umpamanya saya kasih contoh yang tadi, tanggal 1 sampai 5 Ramadan dia haid. Oke. Lalu tanggal 6 sampai 8 dia berhenti suci, berarti toh. Oke. Tanggal 9 keluar sampai tanggal 15. Nah, Bapak Ibu, haidnya berapa hari? Haidnya adalah 15 hari. Dari mana ketemu 15 hari? Dari tanggal 1 sampai 15. Loh, tapi kan tanggal 6 sampai 8 kan berhenti kan? Nah, berhentinya itu tidak dihitung. Itu puasanya tetap wajib puasa, sesuk baleni. Wah, pusing tidak ada. Nah, coba bayangkan itu. Kalau ada kasus seperti itu, cara menghitungnya memang agak unik. Tapi berarti gini, kalau memang haid tidak puasa. Tapi kalau istihadah dia puasa. Tapi ini tidak usah dibahas, sesuai ini malah mumet lebih. Mungkin dibahas bapak ini kalau ibu ewe, jadi dia ini urusan kan, karena ini kalau dibahas panjang dan lebar ini, haid itu tidak cukup waktu 3 jam untuk membahas tentang haid. Saking mumetnya urusan haid dan nifas. Nah, tapi yang jelas haid dan nifas itu jadi mane, jadi penghalang. Orang tidak usah puasa. Nah, terus kemudian selain penghalang ada lagi namanya dispensasi. Kalau tadi penghalang namanya mane, ini rukhsah atau dispensasi atau keringanan meninggalkan puasa. Kebolehan meninggalkan puasa. Siapa mereka? Satu, orang sakit. Orang sakit boleh tidak puasa. Berarti kan tidak wajib. Orang sakit wajib puasa? Enggak. Dia boleh tidak puasa. Ada dispensasi. Yang kedua, safar, musafir. Musafir itu boleh tidak puasa? Boleh, asal dia sudah safar.
yang disebut safar berarti dia sudah berjalan keluar dari wilayahnya. Contoh ini saya kasih contoh. Panjenengan dari Ungaran ini mau pergi ke Cilacap, dari Ungaran mau ke Cilacap, padahal posisi panjenengan itu di bulan Ramadan. Lalu jenengan naik travel, travelnya jam berapa cukup? Nanti jam 8. Nah contoh 8 pagi gitu, 8 pagi. Nah kalau jenengan tahu jam 8 pagi itu jenengan mau traveling ke Cilacap, maka jenengan wajib puasa. Saya ulang Bapak Ibu, jenengan mau travel berangkat jam 8 pagi wajib puasa, malam wajib niat, subuh wajib puasa. Jam 8 panjenengan pergi melewati batas kota, jadi umpamanya dari sini jenengan sudah sampai ke Bergas, umpamanya ini jenengan baru mendapatkan dispensasi boleh tidak puasa. Jangan sampai kebalik-balik ini. Jangan begini, Pak, puasa betul? Tidak usah, tidak apa-apa. Aku itu nyetel tiket kok jam 8 lunga ning Cilacap ora poso. Jadi kancane bengi-bengi nawaitu shauma wadin. Saya niat puasa besok kok iki, saya niat besok tidak puasa. Malah ngono. Jadi sudah ada niat tidak puasa. Dosa itu Bapak Ibu. Nah, jadi dengan kalau perginya sesudah subuh wajib niat puasa. Begitu dengan sudah melakukan safar, dengan baru dapat dispensasi. Ingat bentuknya dispensasi. Beda dengan head. Kalau head itu bentuknya manik, dengan tidak boleh puasa. Beda. Kalau safar boleh tidak puasa, atau dibalik, tidak boleh puasa, salah, boleh tidak puasa. Karena ini sering jadi masalah. Lomong cetok saka Jakarta numpak kereta api jadwalnya jam 7 esok, tidak sahur tapi jam 6 sarapan, mangkat enak-enakan laposo, itulah dosa. Karena mengambil dispensasi tidak saat dia mengambil dispensasi. Ngono yo ono sing protes. Bukan sama saja toh Ustaz. Nanti jam 9 saya juga puasa. Saya juga tidak puasa. Beda. Dengan belum safar. Kok nek ngono iso diunekke kan ngene. Coba sampean kok kumpul karo pacare, kedua sesuk bojone. Lha iso to Bapak Ibu. Sesuk sampean bojone kurang 3 dino alah foto wae. Kurang 3 dino bojone saiki yo calon bojone. Saiki yo kan dicicil kan kena. Ora kena belum saatnya. Jadi logika itu harus dipakai. Logika itu harus dipahami. Dispensasinya karena safar, bukan karena mau safar. Oke, kalau ini diperhatikan. Umum belum ngawin poso, mau menawa dalu, besok wis ana sing alumong. Aku besok lah poso Ustaz, kenapa? Aku itu sopir bis. Besok jam 8 kula jatah ning Surabaya. Umpamane, ya tetap wajib poso. Begitu safar baru dapat dispensasi. Tolong ini dibaru. Kancane ada nih, ojo nganti salah. Ya harus safar. Wong namanya di Quran itu wa man kana maridun aw ala safar. Dan siapa yang sakit atau dalam perjalanan, ala itu di atas, ala safar itu bukan mau pergi tapi dalam perjalanan. Itu saja kalau kita melihat debat para ulama masa lampau, itu akan dipertanyakan apakah yang dihitung itu jaraknya umpamanya 100 kilo, apakah sudah melewati 100 kilo, atau yang penting jarak yang dituju sudah 100 kilo. Nah, para ulama dulu lebih memilih lewat 100 kilo yaitu dispensasi.
Tapi ulama saiki delok wong itu keset terus mboten pun sing penting pun melewati batas dosa apa. Tapi sama ini jenengan meh ning Cilacap kan wis batas desa. Mamane saking mriki wis tekan muning begas dengan muka jebule mobil mogok ora sido dibalik meneh. Statusnya kan gagal sapal. Piye ning. Nah, itu logika orang yang mengatakan sapalmu ke belum memenuhi syarat kok wis bupo. Tapi ulama sekarang enggak, yang penting ala sapal, yang penting dengan dalam perjalanan. Tapi yang paling penting sedikit-sedikitnya tadi dalam perjalanan, bukan sebelum perjalanan. Itu puasa Bapak Ibu. Siapa yang wajib puasa? Ya yang tidak kena dispensasi. Terus kemudian siapa yang kena dispensasi lagi? Orang yang masyakoh. Masyakoh itu berat menjalankan puasa karena faktor-faktor yang ditoleransi oleh syariat, seperti pekerja berat yang tidak mampu melanjutkan puasa, tidak mampu melanjutkan. Ingat kata-kata saya ini, tidak mampu melanjutkan. Berarti poso sih. Kalau tidak mampu puasa, emang puasanya awet kapan? Kerjanya awet kapan? Awet tak dulu subuh kerjanya. Kan kerja kan rata-rata kan pagi. Kecuali kalau ada hal tertentu tidak lagi. Tapi pada prinsip dasarnya wajib puasa boleh membatalkan, boleh makan karena faktor kesulitan yang besar, faktor masyakoh yang tidak bisa dihindari. Nah ini siapa-siapa yang wajib puasa. Nah dengan silakan identifikasi dulu Bapak Ibu. Kalau jenengan sudah punya listnya, berarti jenengan tinggal ngecek, aku wajib poso pola. Ini materinya belum selesai, tapi waktunya udah habis. Oke, sudah jam 17.16 Bapak Ibu, sudah kelewat 1 menit. Ya udah, teruskan besok aja. Teruskan besok aja. Saya sebenarnya pengen menjelaskan tentang tarikh asyik, tapi lagi ya sebentar. Soalnya kita kemarin memang menyampaikan ini yang butuh si Proposro, berarti butuh enten buka bersama. Tapi karena sudah kadung disediakan, akhirnya jadi makan bersama menjelang puasa, bacaan menjelang puasa. Nah, tapi tadi malam itu saya janji untuk menyampaikan satu hadis. Nah ini saya kutip sedikit saja. Anna Utsman ibn Affan, sesungguhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu da'a biwadu'in, meminta satu tempat untuk wudu. Fatawaddo'a, kemudian beliau wudu, fawasalan kafaihi salata marrat, kemudian beliau membasuh telapak tangannya 3 kali. Tumamat maldo wastanfaro, kemudian berumur dan nyeblot. Terus disemprotin, kemudian membasuh wajahnya 3 kali, kemudian membasuh tangannya 3 kali sampai ke siku, kemudian membasuh tangannya yang kiri seperti itu 3 kali sampai ke siku, kemudian mengusap kepalanya, kemudian membasuh kakinya yang kanan sampai kolok 3 kali, kemudian yang membasuh yang kiri seperti itu. Kemudian beliau mengatakan, saya melihat Rasulullah berwudu seperti ini, katanya begitu. Kemudian Utsman bin Affan berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang wudu seperti wudu saya ini, tadi yang saya sebutkan, kemudian dia sholat 2 rakaat yang di dalamnya dia tidak ngomong, artinya antara wudu dan sholat tidak ngomong,
maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya di masa lalu. Ini yang ditanyakan tadi malam, karena tadi malam saya lupa redaksinya. Tadi saya cari dan alhamdulillah hadisnya sudah ketemu di hadis Sahih Bukhari dan juga hadis Sahih Muslim. Nah, itu tambahan saja Bapak Ibu, kalau panjenengan mau mencatatkan dipersilakan. Oke, terima kasih. Monggo kita akhiri pertemuan ini dengan doa. Semoga pertemuan ini barokah, kita mendapat ridho dari Allah, dan akhirnya nanti kita diberikan husnul khotimah. Dan mohon Fatihah satu kali untuk Ibu Triwiyati dan semua keluarga besar kita, khususnya yang sudah meninggal. Semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah terima amal solihnya, Allah ampuni segala dosa-dosanya, dikumpulkan bersama orang-orang solih dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Alhamdulillah. Iya, iya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hatta yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan Ibu Triwiyati. Allahumma ighfir lana warhamha wa'afiha wa'afata wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa naqiha min al-khataya kama yunaqi thawbal abyadu min ad-danas wa abdilha daran min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa a'idha min adabil qabri wa min adabina. Allahumma ij'al qabdaha wa qabdahu qawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabdaha wa qabdahu kufratan min kufari niran. Allahumma anzil rahmatan wa rahmatan 'alaiha wa 'ala sa'iri ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Irfa' laha darajat wa dha'if laha hasanat wa kafir anha wa adkhilha jannah ma'al aba'i wal ummahati wal jududi wal ajdad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, dirahmatullah apunten. Selamat menunaikan ibadah suci di bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan dengan baik dan sempurna. Mohon maaf segala kesalahan baik yang sengaja maupun tidak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.